suruh nikah, seneng gitu. Tetapi perlu kamu ketahui, kata bapaknya apa? Anak saya buta, Pak. Anak saya bisu, anak saya tuli, dan anak saya lumpuh. Mau nggak, Pak? Tadi udah senang, kedua dikasih tahu anaknya buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Nggak bisa ngomong, nggak bisa melihat, nggak bisa dengar, nggak bisa jalan. Kagetlah dia. Udah senang kok malah tiba-tiba malah nggak bisa ngomong, nggak bisa, dan sebagainya. Akhirnya karena memang ketakwaan dia kepada Allah sangat tinggi, ya, ingin apel yang dia makan menjadi halal, disetujuilah Pak syarat tersebut. Akhirnya dilangsungkanlah pernikahan dengan dihadiri beberapa saksi. Setelah akad selesai, masuklah dia ke kamar pengantin, ya, mendatangi pasangannya tadi, perempuan tadi. Ketika masuk dia mengucapkan assalamualaikum. Ternyata ada jawaban Pak di dalam kamar, waalaikumsalam. Kaget dia. Loh, kata bapaknya dia bisu, gak bisa ngomong, tapi kok ada jawaban. Jangan-jangan salah kamar saya, kata dia. Tapi masuklah dia, ya. Terlihat, ternyata ada wanita cantik Pak. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, ya. Kemudian ditanyakan, tadi bapakmu bilang kamu bisu, gak bisa ngomong, kok kamu bisa ngomong? Perempuan itu mengatakan, wallahi, memang saya ini bisu, tapi saya bisu karena tidak pernah mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapakmu juga ngomong, kamu ini buta, gak bisa melihat. Memang saya buta karena saya tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapakmu juga bilang kamu tuli, gak bisa dengar. Memang saya tuli karena saya tidak pernah mendengar hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapakmu juga bilang kamu lumpuh, gak bisa jalan. Memang saya lumpuh karena saya tidak pernah melangkahkan kaki saya ke tempat-tempat maksiat. Tidak pernah melangkahkan kaki saya ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah Pak, ya. Dia mendapatkan istri yang sangat solehah hanya karena kejadian tadi mengambil apel yang dia makan. Padahal sebetulnya secara hukum itu boleh Pak. Ya kenapa? Karena sudah bukan berada di wilayah pemilik, itu sebetulnya boleh, mubah hukumnya. Tetapi memang karena ketakwaan dia kepada Allah sangat tinggi, sifat muraqabatullah tadi, merasa diawasi oleh Allah telah tertanam dalam hatinya, akhirnya dia melakukan itu. Masya Allah Pak, mereka menikah, hasil dari pernikahan mereka lahirlah anak bernama Nu'man bin Sabit, atau lebih kita kenal dengan nama Imam Abu Hanifah, ya, pemilik mazhab Hanafi, mazhab tertua di dunia. Umat Islam ini kan berpegang kepada 4 mazhab Pak di dunia, ya, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah ini ya pemegang mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, lahir dari keluarga yang soleh, solehah, memiliki sifat muraqabatullah. Sama Umar bin Abdul Aziz juga seorang soleh, lahir dari keluarga yang memiliki sifat muraqabatullah. Ini pelajaran penting bagi kita juga Pak, ya. Pelajaran penting bagi kita, kalau kita ingin memiliki anak yang soleh, solehah, baik, kita solehkan diri kita pribadi dulu Pak. Ya, kita sebagai orang tua, ketika menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, kita dulu Pak yang harus mensolehkan diri kita. Ibu-ibu yang harus mensolehahkan diri sendiri kalau ingin anak-anak menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena anak itu ditentukan oleh orang tuanya, kepribadian dan lain sebagainya. Itulah Rasulullah mengapa dalam hadisnya mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak bayi lahir itu dalam keadaan suci, fitrah Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi, bapaknya lah yang menjadikan anaknya menjadi Yahudi. Wa yunassiranihi, orang tuanya lah yang menjadikan anaknya menjadi Nasrani. Wa yumajjisanihi, orang tua lah yang menjadikan anaknya sebagai Majusi. Artinya apa? Orang tualah yang berperan penting merubah perilaku, karakter, dan kepribadian anak Pak. Ya, jadi tadi Umar bin Abdul Aziz seorang yang soleh karena ibu bapaknya soleh. Imam Abu Hanifah menjadi ulama ahli ibadah soleh karena orang tuanya juga soleh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, jangan berharap lebih kepada anak saya, ingin anak saya hafal Quran, tapi kita sendiri jarang baca Quran. Saya ingin anak saya rajin sholat ke masjid, kita juga ternyata lalai pergi berangkat ke masjid. Jangan berharap ingin punya anak seperti itu kalau kita tidak menjadi pribadi yang soleh Bapak Ibu sekalian.
Ya, maka sekali lagi ya, kalau kita ingin menjadi anak-anak kita menjadi anak yang soleh, maka silahkan solehkan dan solehakan diri kita sendiri. Termasuk juga Pak Bu sekalian ya, ketika kita memiliki anak yang sudah matang untuk menikah, baik laki-laki dan perempuan, pastikan ya, jodoh yang datang ke rumah Bapak Ibu untuk meminang anaknya itu mereka yang memiliki pribadi yang baik, agamanya baik, soleh, solehah. Ya, jangan asal menerima calon menantu tanpa kita tahu terlebih dahulu bagaimana kepribadiannya, akhlaknya, ibadahnya, agamanya. Apalagi wanita Bu, wanita ini kalau sudah menikah sudah bukan menjadi tanggung jawab kita orang tua, suami nanti yang mengambil. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, tungkihul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Pertama, lima liha, dia dinikahi karena hartanya. Kedua, li jamaliha, dia dinikahi karena kecantikannya. Wali nasabiha, ketiga dia dinikahi karena nasabnya. Yang keempat, wali diniha, dia dinikahi karena agamanya. Sebetulnya kalau kita mencari pasangan, kita mencari yang kaya ya tidak apa-apa Pak, tidak berdosa. Kita cari yang cantik juga nggak apa-apa, cari yang tampan nggak berdosa. Mau cari yang nasabnya bagus, anak pejabat, anak presiden ya nggak apa-apa, nggak berdosa. Tetapi kata Rasulullah apa? Fadhfar bidzatiddin. Kalau kau mau beruntung, pilihlah yang agamanya baik. Taribat yadak, maka engkau akan beruntung. Karena kalau kita mencari pasangan yang kaya Pak, kekayaan pasti akan suatu waktu bisa hilang, bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencari pasangan yang cantik, tampan, sewaktu-waktu bisa Allah ambil ketampanan, kecantikan seseorang. Kita pilih yang nasabnya bagus, suatu saat bisa jadi nasabnya bisa tercoreng di mata masyarakat. Tapi kalau kita memilih yang agamanya baik, sampai kapanpun dia akan baik. Dan itulah yang akan menjadi keberuntungan bagi seseorang di dunia maupun di akhirat ya. Maka sekali lagi silahkan ya, yang sudah punya anak berkeluarga, jadikan anak-anak kita anak yang soleh. Terlebih dahulu kita perbaiki diri kita pribadi sebagai orang tua. Yang memiliki anak sudah matang untuk menikah, jangan asal-asalan menentukan jodoh untuk anak-anak kita. Tetapi silahkan seleksi seketat-ketatnya Bu. Ya, cari yang mereka akhlaknya baik, pribadinya bagus, agamanya bagus. Agamanya bagus nggak harus ustadz Bu. Yang penting dia soleh, ya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dalam Islam Bu Pak ya, ada tipe keluarga. Ya, ada 3 tipe keluarga dalam Islam. Pertama, tipe keluarganya Fir'aun Pak Bu. Fir'aun merupakan seorang raja yang diktator, kejam luar biasa. Bahkan dia mendeklarasikan kepada orang-orang, ana rabbukumul a'la. Saya ini Allah, Tuhanmu yang maha tinggi. Na'udzubillah, ini raja sudah mengaku menjadi Tuhan. Ya, kaumnya Nabi Musa dibantai seluruhnya. Perempuan-perempuan yang nikah dibiarkan, dan kalau ada bayi laki-laki lahir dibunuh semuanya. Ya. Bahkan dakwahnya Nabi Musa itu ditentang oleh Fir'aun. Ya, saking kejamnya Allah sudah memberikan peringatan kepadanya, tapi tidak mempan peringatan Allah. Fa arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal qummal wad dhafadiya. Allah berikan peringatan, dikirimkannya angin topan, puting beliung. Allah kirimkan kutu-kutu, Allah kirimkan katak, Allah kirimkan semua bencana. Bahkan air ketika itu berubah menjadi darah untuk peringatan kepada Fir'aun. Tetapi Fir'aun tetap berlaku sombong di muka bumi. Ya, bahkan apa? Dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saking durhakanya kepada Allah. Tapi Bu Pak, Fir'aun, sekejam-kejamnya Fir'aun, ternyata istri beliau itu solehah Bu Pak. Ya, istri beliau bernama Asiyah, itu mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam, solehah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tapi memiliki suami yang kejam. Maka itu tipe keluarga pertama ya, keluarga Fir'aun, suaminya kejam, istrinya solehah. Tipe keluarga kedua adalah itu keluarganya Nabi Lut atau Nabi Nuh. Kenapa? Mereka suaminya soleh, Nabi Lut Nabi. Ya, Nabi Nuh juga merupakan seorang Nabi soleh, bertakwa kepada Allah. Tetapi istrinya durhaka. Ya, istri Nabi Lut itu bersekongkol dengan kaum Sodom. Kalau sekarang kaum LGBT Bu, penyuka sesama jenis. Sehingga Allah azab istrinya Nabi Lut. Nabi Nuh juga sama, ya, Nabi Nuh seorang nabi, suami yang soleh, tapi istrinya tidak mau mengikuti ajaran suaminya bersama anaknya Kan'an. Akhirnya mereka tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banjir bandang yang sangat dahsyat.
Nah, maka tipe keluarga kedua adalah keluarga Nabi Nuh dan Lut. Suaminya soleh, istrinya durhaka. Kalau Fir'aun, suaminya durhaka, istrinya solehah. Tipe keluarga ketiga adalah keluarganya Nabi Ibrahim. Nah, ini Masya Allah. Nabi Ibrahim, ya, suaminya soleh, istrinya solehah, anak-anaknya juga soleh. Nabi Ibrahim merupakan seorang nabi. Dan beliau, ya, merupakan nabi yang memiliki keturunan termasuk terlambat, Pak Bu. Nabi Ibrahim itu punya anak ketika usianya sudah sepuh, bahkan rambutnya sudah beruban. Bahkan divonis istrinya mandul, sudah tidak memiliki anak. Tetapi Masya Allah, Allah berikan keturunan yang bernama Ismail. Sudah lama menunggu penantian anak, sekalinya punya anak lahir, sama Allah diperintahkan untuk meninggalkan anak istrinya di padang pasir yang tandus, ya. Biwadin ghairi zara'in, dia tinggalkan anak istri Ibrahim di padang tandus, tidak ada kehidupan sama sekali, bahkan orang lewat pun tidak ada. Maka ditinggalkanlah, Bu, Pak, anaknya Nabi Ibrahim beserta dengan istrinya Hajar. Ditinggalkan kemana? Ditinggalkan ke Palestina, Pak. Jadi istrinya Nabi Ibrahim dengan anaknya itu ditinggalkan. Kalau sekarang di Arab, di Mekah. Mekah itu dahulu padang yang tandus dari kehidupan. Ditinggalkan di Mekah, Nabi Ibrahim pergi ke Palestina. Mekah Palestina itu perjalanan jalan kaki, bahkan yang paling cepat dengan kuda itu 1 bulan perjalanan, Bu. Bayangkan, ditinggalkan anak istrinya begitu saja. Bahkan ketika itu, ya, ditinggalkan tidak menengok satu nengok pun ke belakang anaknya, sehingga istrinya mengatakan, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah engkau meninggalkan kami? Kemudian barulah Ibrahim menengok, ya, ini merupakan perintah Allah. Kemudian istrinya mengatakan, kalau begitu saya ikhlas. Coba, Bu, ibu-ibu kira-kira kuat nggak, Bu, kalau ibu-ibu ditinggalkan suaminya sendirian sama anak? Ini bapakmu loh, nak, ya, meninggalkan kita, nggak ngasih uang, ya, bapak macam apa itu, mungkin gitu kita bilang. Nah, Siti Hajar enggak. Kalau itu perintah Allah maka saya ikhlas. Ditinggalkan, Pak. Sampai kapan? Ditinggalkan sampai Ismail sudah masuk usia remaja. Usia remaja baru balik lagi ke situ, Pak. Coba bayangkan, ya. Usia remaja sekarang ya kurang lebih 17 tahun, Pak. Atau usia balik lah 15 tahun. Sudah masuk usia remaja baru ditengok lagi anak istrinya. Setelah ditengok apa? Datang perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Ya bunai, wahai anakku tersayang, inni arafil manam, sungguh aku dalam mimpimu melihat, anni azbahuka, aku menyembelihmu, fangzur madza tara, maka kira-kira bagaimana pendapatmu? Nanya ke anaknya. Anaknya ngomong apa, Pak? Bukan ngomong, dasar bapak semprul, ya, datang-datang nggak pernah nengok, sekali datang suruh nyembelih anaknya. Enggak, Pak. Ismail malah mengatakan apa? Ya abadi. Ya abadi itu artinya wahai bapakku tersayang. Coba bayangkan, Bu. Ya, nggak pernah ketemu, sekali bertemu suruh sembelih, ngomong ke bapaknya, ya abadi, wahai bapakku tersayang. If'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Masya Allah, ini juga didikan ibunya, Bu. Selama ditinggalkan, ibunya nggak mendoktrin anaknya. Bapakmu nih loh, Bang Toyib, ya, jarang pulang, nggak pernah ngasih duit, ya, sekalinya datang, nggak gitu, Bu. Ditanamkan apa? Bapak itu seorang nabi, dia soleh, dia pergi bukan menyanyiakan kita. Didoktrin seperti itu, Bu. Ya, ini pelajaran kita sebagai orang tua, Bu. Akhirnya apa? Ya sudah, ya, karena solehnya Nabi Ibrahim, solehahnya istrinya Nabi Ibrahim, dengan soleh juga anak-anaknya, maka mereka menjadi apa? Panutan dalam sebuah keluarga. Nah, kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak ingin jadi tipe keluarga keberapa, Bu? Pertama, kedua, ketiga? Fir'aun, Nabi Lut atau Ibrahim, Bu? Ibrahim. Tapi harus diingat, Bu, Ibrahim istrinya 2. Siap, Bu? Jadi poinnya tadi, ya, kalau kita ingin anak-anak kita menjadi pribadi yang soleh, maka silahkan perbaiki diri kita sendiri. Sebagai seorang suami, solehkan diri kita. Seorang istri, solehkan diri kita. Maka insya Allah Allah akan memudahkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan memiliki keturunan soleh dan soleha. Baik, kita kembali ke kiat-kiat istiqomah tadi. Jadi kiat istiqomah dalam beramal pertama adalah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita bisa istiqomah beramal, beribadah di jalan Allah, adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri, evaluasi diri.
Allah dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman kepada Allah, ya, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Ketika kita sedang melakukan safar, Pak, contoh ya, kita mau mengadakan perjalanan jauh, kan kita juga enggak langsung begitu saja bawa badan langsung berangkat, tidak. Kita pasti mempersiapkan bekal ketika dalam perjalanan. Kita siapkan tas kita, diisi dengan pakaian, beberapa pakaian, kita siapkan uang kita, kalau ada snack kita bawa untuk di jalan. Maka begitu juga kita, Pak, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak kekal diciptakan oleh Allah. Masing-masing dari kita ini akan mengalami kematian. Dan setelah kematian nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Perjalanan akhirat, perjalanan yang sangat jauh dan panjang. Maka ketika di dunia, kita ini diwajibkan oleh Allah untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya dalam menghadapi kematian. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, takwa, ketika beliau mendefinisikan takwa kepada Allah, beliau mengatakan at-taqwa hiyal khaufu minal jalil. Takwa itu engkau takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil. Takwa adalah engkau menunaikan, menjalankan syariat Allah, Al-Quran dan Sunnah. Waridho bil qalil. Takwa adalah ridho terhadap pemberian Allah walaupun jumlahnya sedikit. Dan takwa yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahil. Mempersiapkan diri untuk menghadapi perjalanan yang sangat jauh, yaitu kehidupan akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, al-kayyisu, seorang mukmin yang cerdas, ya, seorang mukmin yang cerdas, mandana nafsahu, adalah dia yang senantiasa muhasabah, introspeksi diri terhadap perjalanan kehidupan dia di dunia, ya, mulai dari dia bangun tidur sampai tidurnya, sejak menginjak usia balik sampai usia kita saat ini. Mari kita muhasabah, kita koreksi diri kita. Sudah berapa banyak maksiat yang kita lakukan kepada Allah? Sudah berapa banyak perbuatan dosa yang kita lakukan kepada Allah? Kemudian setelah muhasabah apa? Wa amila lima ba'dal maut. Setelah muhasabah, dia banyak melakukan amalan-amalan kebaikan sebagai bekal nanti untuk kehidupan akhirat. Maka yang kedua adalah muhasabah. Baik, kemudian yang ketiga, agar kita bisa istiqomah dalam beramal, adalah mujahadah. Apa itu mujahadah? Bersungguh-sungguh dalam beramal, ya, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang yang namanya ibadah, Bapak Ibu sekalian, yang namanya ibadah itu membutuhkan yang namanya mujahadah, butuh yang namanya kesungguhan, butuh dipaksa, Bu. Ya, kalau nggak dipaksa nggak bakal bisa istiqomah. Seorang tabi'in bernama Muhammad Ibnul Munkadir. Muhammad Ibnul Munkadir ini terkenal sebagai seorang yang alim, Pak, ulama, kemudian abid, ahli ibadah. Bahkan saking solehnya, Pak, Muhammad Ibnul Munkadir itu terkenal dengan seorang yang kalau dia berdoa kepada Allah langsung diijabah doanya, Pak, saking solehnya. Beliau pernah mengatakan, kabattu nafsi arba'ina sanah. Saya memaksa jiwa saya untuk beribadah kepada Allah itu membutuhkan waktu 40 tahun. Hatta istaqomat, baru setelah itu saya bisa istiqomah. Coba bayangkan, Bu, seorang ulama, seorang ahli ibadah saja masih memaksa dirinya beribadah kepada Allah, tidak tanggung-tanggung, sampai 40 tahun baru dia bisa istiqomah. Lah, kita bukan ulama, Pak, bukan ahli ibadah, dosa maksiat masih sering kita lakukan, kok kita masih malas-malasan dalam beribadah. Maka Allah menjanjikan, ya, bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, lanahdiyannahum subulana, maka kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, akan dimudahkan urusannya, akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, al-mujahid, seorang mujahid, man jahada nafsahu, adalah dia yang senantiasa memaksa dirinya beribadah kepada Allah. Ya, baik, itu jadi
langkah ketiga agar kita bisa istiqomah, yaitu mujahadah, bersungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, yang keempat, agar kita istiqomah beribadah di jalan Allah adalah mu'aqobah, memberikan sanksi kepada diri sendiri ketika kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan hukuman kepada diri kita ketika kita melakukan maksiat kepada Allah, ketika kita melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ini pernah dilakukan, Bu, ya, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika Umar bin Khattab ini mengunjungi salah satu kebunnya yang luas. Ya, dia kelilingi kebunnya yang luas itu. Tiba-tiba setelah selesai mengunjungi kebunnya, dilihatnya kaum muslimin ternyata sudah selesai melakukan sholat jamaah di masjid. Umar ketinggalan sholat jamaah karena dilalaikan dengan mengunjungi kebunnya. Sehingga apa yang dilakukan Umar? Ketika itu juga Umar langsung menghibahkan kebun yang dia miliki untuk kepentingan kaum muslim. Langsung diwakafkan, Bu. Coba bayangkan ya, hanya sekali saja ketinggalan sholat jamaah, Umar langsung menghadiahkan atau menghibahkan kebunnya yang luas untuk kaum muslimin. Kita sudah berapa banyak lalai dari sholat berjamaah, Bu. Tapi kita merasa tenang-tenang saja, tidak ada penyesalan dalam diri dari kita. Maka mu'aqobah, menghukum diri kita, mensangsi diri kita ketika kita khilaf, ketika lalai dari perintah Allah, ini perlu kita tanamkan agar kita bisa istiqomah. Sebagai contoh ya, kita ketinggalan sholat jamaah sekali, kita infak 5.000 sebagai contoh ya. Kita lalai dari beribadah kepada Allah, kemudian kita memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Itu harus dilakukan, Bu, agar istiqomah tumbuh dalam hati kita ya. Makanya Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kalau kita baru melakukan maksiat, silahkan langsung ganti dengan perbuatan baik. Kalau kita tidak bisa mensangsi seperti Umar tadi ya, Umar kan mensangsi dirinya untuk memberikan kebunnya kepada orang-orang, ya tidak apa-apa ya. Kita nggak bisa mensangsi kita melakukan maksiat, kita sanksi diri kita dengan berinfak. Tidak melakukan seperti itu nggak apa-apa. Yang penting apa tadi? Silahkan ketika sudah berbuat maksiat, kita iringi atau kita ganti dengan perbuatan baik. Allah mengatakan, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik mampu menghapuskan perbuatan buruk. Tapi perlu dicatat, perbuatan buruk yang dihapus oleh Allah ini merupakan dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu bisa dihapuskan ketika dia taubatan nasuha, taubat betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang sudah istiqomah dalam ibadahnya, maka Allah menjanjikan kebahagiaan baginya. Apa itu kebahagiaannya? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan istiqomah dalam keimanannya, istiqomah dalam ibadahnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka dia akan dinaungi oleh para malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih. Wa absyirhu bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang istiqomah di jalan Allah bahwa mereka di akhirat akan mendapatkan surga. Jadi orang istiqomah akan mendapatkan 3 keutamaan. Dia akan dinaungi oleh malaikat, diberikan perlindungan oleh malaikat. Kedua, dia tidak akan diliputi kesedihan dan ketakutan dalam hatinya. Dan yang ketiga, dia dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa terus memaksimalkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan di dalamnya sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan keimanan masih tertancap dalam diri kita. Mari sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا يا الله. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفهما. اللهم ارزقنا الاستقامة في القول والعمل. اللهم ارزقنا الاستقامة في القول والعمل. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اختم كلامنا بلا إله إلا الله يوم ترفع الروح إليك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup perkumpulan kita yang mulia ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Iqbal yang telah memberikan tausiah. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu akan menambah ilmu agamanya dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya untuk kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya acara perkenalan dari Biro Umroh kepada Ibu Ami atau Ibu Syahrini, waktu kami persilahkan.